Oke, jadi topiknya kuliah ke pokok bahasan yang ke-8 ini adalah politik pangan perikanan. Kenapa saya tulis pangannya dalam kurung? Karena sebetulnya bukan hanya pangannya saja ya, tapi perikanan secara keseluruhan lah ya. Nanti malah kita lebih banyak melihat proses-proses di hulunya, yaitu bagian proses produksinya sebetulnya. So ini politik pangan perikanan itu yang diberikan topiknya kepada saya. Nah, ini sebagai pengantar singkat saja bahwa Anda tahu ya, bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini lalu kemudian letak geografisnya sangat strategis, dan karena itu memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Ini gambarnya ya, ini kita tahu Indonesia betul-betul sangat strategis ini ya. Jadi kita terletak di antara dua Pasifik, ini dua samudra ya, Samudra Pasifik di bagian utara atas ini, kemudian ada Samudra Indonesia atau Indian Ocean, dan juga sebetulnya ada Laut Cina Selatan ya, South China Sea. Ini juga makanya kan kemarin itu rame dengan Cina itu masuk ke daerah apa tuh, daerah apa namanya itu, lupa saya jadinya, di daerah sini ini kan Andaman dan sebagainya itu ya, Natuna ya. Jadi ini di daerah Natuna di sini. Nah, karena ada Laut Cina di sini, Laut Cina Selatan. Jadi luar biasa diapit oleh dua samudra ini dan satu yang di sini juga gitu ya. Kemudian kita punya pulau-pulaunya banyak sekali ini ya, yang terpisah-pisah ini. Kita punya pulau-pulau yang besar, kemudian banyak sekali pulau yang kecil, dan kita lihat di sini memang sebagian besar wilayah kita ini 75% kan ya, memang adalah daerah laut gitu ya. Sehingga tidak heran tadi itu bahwa ini dikatakan kita negara maritim karena memang laut sebagian besar, lalu kepulauan ya, negara kepulauan karena memang ini kita mempunyai pulau-pulau yang sangat banyak, 17.000 lebih pulau-pulau kita ini, walaupun ada yang sudah diambil oleh Malaysia 2 itu ya, tapi kita masih punya pulau yang sangat banyak ini ya. Jadi kita dikatakan negara kepulauan, dan karena itu kita dikatakan juga sebagai apa namanya, dari segi keanekaragaman di kelautan ini dikatakan mega diversity ya, diversitas komoditas atau biotanya sangat-sangat kaya gitu ya. Lalu ada apa namanya, segitiga apa coral reef triangle itu masuk di kita juga gitu kan, dengan negara Filipina dan yang lainnya. Triangle Coral Reef itu. Nah, itulah sebabnya kita lalu dikenal sekali dengan negara kepulauan dan negara maritim. Dan tadi letaknya sangat strategis, kemudian tentu saja memiliki potensi perikanan yang sangat besar ya, karena letak kita yang seperti ini. Dan juga sebetulnya yang tidak nampak di sini adalah dua benua. Kalau kita lihat di peta yang kecilnya itu, kita ada dua benua, benua Asia dan benua Australia di sini ya. Jadi ini besar sekali potensi apa namanya yang ada di kelautan kita seperti itu. Nah, itu hal yang pertama yang perlu sekali saudara mengenal ya, karena mungkin kebanyakan Anda kan bukan dari daerah pesisir, sehingga mungkin sense tentang seperti apa sih kita ini dalam hal kelautan gitu ya, itu menjadi kurang kalau kita selama ini selalu hidupnya di darat gitu ya, bermainnya di darat gitu, tidak pernah mengetahui secara merasakan gitu ya, seperti apa sebetulnya negara kita ini. Ya, ini menunjukkan negara kita yang sesungguhnya memang negara maritim dan negara kepulauan, sehingga sekali lagi kita sangat kaya dengan potensi kelautannya, perikanan.
Nah, ini potensi perikanan di Indonesia ini saya ambil dari presentasinya Pak Dirjen Perikanan Tangkap pada tahun 2020 yang lalu, yang menggambarkan beberapa hal potensi tentang laut kita ya di Indonesia itu. Kita mulai saja misalnya yang bagian kita, yang perikanan ya, di sini yang perikanan. Nah, potensi perikanan kita dikatakan ini untuk produksi perikanan itu punya potensi 12,5 juta ton per tahun untuk perikanan tangkap, gitu ya. 12,5 juta ton per tahun. Sebetulnya potensi untuk ditangkap itu besar sekali itu. Kemudian kita juga punya tentu lahan budidaya, ini di daerah-daerah pesisir, gitu ya. Itu ada 17,91 juta hektar itu. Jadi ini juga potensi untuk perikanan budidaya. Itu termasuk udang, bandeng dan lain-lain. Jadi ini juga potensi perikanan yang sangat besar. Nah, lalu dikatakan di sini biota laut untuk obat-obatan ya, untuk obat itu ada 35.000 spesies. Jadi luar biasa, sangat kaya ya dari segi perikanan saja, ini baru dari segi perikanan. Lalu kemudian kalau kita lihat dari pariwisatanya di sini, memang saudara salah satu objek pariwisata yang terkenal itu dikenal dengan istilah 3T ya. 3T itu bukan 3T, saya ingat sosiologi. 3S, triple S. Sand, sea, and sun. Ya, jadi sand itu adalah pasir, sea itu adalah laut, dan sun itu adalah sinar matahari. Nah itu biasanya di pesisir ya, di pinggir, di pantai itu biasanya tiga hal itu orang carinya di pantai ya, dan juga di pulau-pulau kecil tentu saja, karena pulau kecil sudah tentu ada pesisir pantainya. Jadi sea, sand, and sun itu ada di situ, sehingga terkenal sekali memang objek wisata di bidang pariwisata kelautan gitu ya, marine tourism. Di situ kita ada, di sini dikatakan ada 10 lokasi terumbu karang, 6 lokasi dari 10 lokasi ekosistem terbaik di dunia, luar biasa. 6 lokasi dari 10 lokasi ekosistem terbaik di dunia ada di Indonesia. Panjang garis pantai kita ada 95.181 kilometer. Kemudian di sini tadi yang sudah saya katakan, kita termasuk Coral Triangle terbesar, ada 235 titik dari 11 lokasi. Itu adanya di kita gitu ya. Memang luar biasa kekayaannya. Nah, lalu tentu ada hal-hal lain lagi seperti pertambangan di sini ya. Pertambangan banyak di daerah-daerah tadi itu, di daerah Natuna itu ada tambang-tambang di laut ya, di pesisir juga banyak kan. Itu punya potensi yang besar. Kemudian juga ada potensi yang lain untuk perkapalan dan sebagainya. Tapi kita akan pusat kepada ini ya, perikanan ya, perikanan ya, itu yang akan kita bahas. Nah, potensi perikanan seperti tadi sudah dijelaskan di sana, itu kita untuk produksi itu dikatakan kita mempunyai potensi 12,5 juta ton per tahun. Nah, saudara, ini wilayah laut kita itu untuk kepentingan perikanan itu dibagi menjadi yang namanya WPP, Wilayah Pengelolaan Perikanan ya, Nusantara. WPP NRI itu ada 11 wilayah. Ada 11 wilayah perikanan ya, pengelolaan perikanan. Nah, ini ada nomor-nomornya di sini. Kita melihat mulai misalnya 571 di ujung Aceh sana, 572 572 di sini, kemudian kemudian 711 daerah Natuna ini masuk 711, kemudian 712 ini ada Laut Jawa, 713 di sini antara Sulawesi Kalimantan, 714 di daerah sini,
ya di daerah selatan dari pulau-pulau kecil ini, lalu ada 718, 717, 716, lalu yang tadi ada 573 ya, kalau tadi 571, 572, 573, terus ini yang ada di dalam. Jadi ada 11 wilayah pengelolaan, ya 11 wilayah pengelolaan. Itu yang di dalam ya, yang di dalam. Yang di luar itu adalah ZEE namanya. Mungkin ada yang belum pernah dengar kali ya, ZEE. Ada yang tahu ZEE itu apa? Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif. Persis, zona ekonomi eksklusif. Jadi itu 200 mil ya, sampai 200 mil. Laut itu adalah zona ekonomi eksklusif. Itu bukan milik kita, tetapi kita punya kewenangan secara kewenangan mengelola dan mengeksploitasi dari situ. Jadi kita punya kewenangan spesial di situ ya, kewenangan spesial itu di dalam wilayah zona ekonomi eksklusif itu. Nah, itu di luar yang wilayah memang yang kepunyaan kita gitu ya, yang kepunyaan kita tadi. Yang WPP itu kita kelola karena memang secara teritorial itu memang milik kita. Itu adalah daerah kekuasaan otoritas kita. Sedangkan ZEE itu sebetulnya bukan milik kita, tetapi kita diberikan kewenangan spesial untuk mengurus dan melakukan penangkapan di sana. Nah, itu dari segi pengelolaan sumber daya perikanan kita. Dan nanti saudara ini punya implikasi sebetulnya pembagian 11 wilayah pengelolaan perikanan ini punya implikasi nanti kepada para nelayan. Misalnya mereka tidak boleh sembarangan dari satu WPP ke WPP yang lain sebetulnya untuk melakukan penangkapan. Sehingga itu ada implikasi politisnya ya, dalam arti soal ini kan public policy yang menyebabkan soal perizinan dan sebagainya yang harus mereka punyai. Ini kadang-kadang menjadi keluhan ya dari para nelayan gitu ya, dengan adanya dianggap kaku gitu ya pembagian WPP ini. Nah, ini penting sekali untuk diketahui bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan laut yang dilakukan oleh negara Indonesia, yaitu dengan membaginya menjadi wilayah pengelolaan. Dan ini ada badan pengelolanya sebetulnya untuk WPP ini. Oke. Ada yang mau komentar atau bertanya sampai di situ dulu? Atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini khusus untuk soal peluang pemanfaatan potensi tuna ya. Jadi tuna ini salah satu komoditi utama kita selain rumput laut, kemudian tuna cakalang, rumput laut, kemudian udang, itu merupakan komoditas unggulan kita ya. Itu komoditas unggulan kita. Nah, peluangnya ada besar sekali di sini. Jadi ini ya, ini di sini memang kecil sekali peta Indonesia tadi, kita ada di situ. Nah, selain tadi saya katakan, selain yang di dalam negara kita sendiri, tadi itu kita punya ZEE ya, zona eksklusif Indonesia, ZEEI. Nah, di dalam ZEEI itulah ada dibagi-bagi sebetulnya di dunia ini dibagi-bagi ya. Ini juga politik di tingkat dunia ini dalam pengelolaan sumber daya dalam hal ini khusus untuk tuna saja itu ada ada organisasinya di dunia ini. Jadi misalnya di sini ya, Indian Ocean Tuna Commission, IOTC. Nah, ini mereka di sini daerahnya Laut India ini ya. Ini dia bicara soal bagaimana kuota misalnya jatah-jatah menangkap di sini berapa untuk negara mana gitu, termasuk kita. Jadi Indian Ocean Tuna Commission IOTC. Nah, ini masuk wilayah tadi WPP itu yang 571, 572, 573 tadi ini ya. 571 ini di atas 572, 573 itu juga masuk ke dalam karena dia
Indian Ocean ini, maka dia masuk ke dalam pengelolaan ini, organisasi ini, Indian Ocean Tuna Commission ini. Nah, di sini dikatakan bahwa stoknya sudah fully exploited ya, bahkan ada over quota gitu ya, sehingga di sini sebetulnya tetap ada untuk kita, walaupun demikian ada gitu ya. Dikatakan di sini kita ekspor saat ini lebih kecil dari total produksi nasional, di mana di sini kita mempunyai nilai ekspor di sana ada 2,4 triliun rupiah, gitu ya. Itu besar ya di daerah sini untuk tuna. Lalu kemudian ada lagi yang di bagian selatannya, itu ada Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. Ini ada organisasi lagi di sini. Dan di sini kita mempunyai kuota juga, gitu ya, punya kuota. Jadi kalau di sana kan si komisi organisasi ini mengelola ini, membagi-bagi negara-negara itu berapa, dan itu sangat bergantung pada lobby dan berbagai hal juga itu ya, untuk mendapatkan berapa banyak kuota yang bisa kita tangkap. Nah itu di bagian selatannya kita itu ada dua ya, yang bluefin tuna ini dan kemudian yang tadi. Nah di bagian utaranya itu ada ada Western Central Pacific Fisheries Commission. Jadi ini juga mengatur ya, dan itu masuk ke sana kita itu ada WPP 716 717 ya. Tadi itu ya, ini 716 dan 717 itu masuk ke sana ya. Itu masuk ke bagian sini ya, WCPFC, Western Central Pacific Fisheries Commission. Jadi di sini juga mengatur bagaimana penangkapan itu gitu ya. Nah di sini dikatakan status stoknya peluang tangkapan Indonesia di laut lepas belum termanfaatkan, dan di sini ada peluang investasi ya yang bisa hingga mencapai katanya di sini 1,04 triliun rupiah. Itu dengan dengan asumsi 80.000 per kilo itu ya tuna yang diperoleh, dan dengan kemampuan 13.000 ton itu. Dan di situ diperlukan tentu kapal-kapal besar ya, yang ukurannya besar. Nah kemudian ada lagi di dalam sini yang termasuk yang kita punya gitu, yang archipelagic ini yang di kepulauan ini. Nah itu yang WPP 13, 14, 17 ya. 7, 13, 7, 14, 7, 15. Jadi di daerah sini 7, 13, 7, 14, 7, 15 ini yang berada di dalam di dalam negara kita, karena itu disebutnya archipelagic tuna ya di dalam WPP ini. Nah ini memang sudah dikatakan di sini fully exploited dengan ekspor sampai 50.000 ton gitu ya, dan punya nilai 4 triliun rupiah. Nah di sini perlu bagaimana mengelola atau menangkap, dikatakan tangkapan nelayan khususnya skala kecil. Ini yang penting untuk dikelola di sana. Nah ini jadi khusus bicara soal komoditas untuk yang memang komoditas dunia ya, dan kita pun ekspor andalan kita itu adalah tuna ini gitu ya. Nah itu tadi potensi yang besar di bidang komoditas tuna. Berapa jumlah nelayan di Indonesia? Kalau menurut data yang ada di sini, kita ada sebanyak untuk nelayan perikanan laut itu ada 2.265.000. Ini menurut tadi itu ya, data dari paper yang dipresentasi oleh Dirjen pada tahun 2020 tadi. Itu dikatakan jumlah nelayan perikanan lautnya ada nelayannya 2.265.859. Lalu kemudian perikanan perairan. Nah, perikanan perairan itu maksudnya perikanan darat ya. Jadi di pulau-pulau itu kita punya banyak itu danau-danau ya. Danau-danau yang luas seperti di Kalimantan, di Sulawesi,
Nah, itu yang namanya perikanan perairan darat. Dan di situ ada banyak nelayannya, 378 menurut data di sini ya, 378, 43 nelayan. Jangan-jangan lebih ini sebenarnya kalau dugaan saya sebetulnya, karena di satu danau aja seperti di Kalimantan itu ya, itu cukup banyak nelayannya di situ. Kemudian di Sulawesi juga. Tapi ini data resmi ada 378 ya. Cukup banyak itu nelayan di perikanan perairan darat. Kalau peta ini hanya menggambarkan jumlah nelayan di berbagai provinsi itu ya. Saya kira untuk lebih tepatnya sih kalau jumlah itu bisa dilihat di data statistik perikanan, itu Anda bisa lihat. Nah, kemudian dari sejumlah nelayan itu tadi, ternyata sebagian besar itu menurut data yang saya ambil ini dari presentasi Bappenas itu tahun 2018, itu dikatakan 96,30% itu masih merupakan nelayan kecil. Nah, nelayan kecil biasanya itu adalah nelayan yang menggunakan perahu dengan bobot 10 gross ton atau 10 GT ke bawah. Itu biasanya dimasukkan sebagai nelayan kecil ya. Nelayan kecil itu 10 GT ke bawah itu masuk kategori nelayan kecil. Jadi sebagian besar sebetulnya nelayan di Indonesia itu adalah nelayan kecil, dan kalau menurut data FAO juga ya, ternyata di dunia pun 95% itu adalah nelayan kecil. Sehingga nelayan kecil itu sangat-sangat penting, sangat besar peranannya untuk memproduksi bahan pangan perikanan itu ya. Besar sekali peranan dari nelayan kecil. Nah, itu sedikit tentang kondisi sumber daya atau potensi sumber daya kelautan dan perikanan kita. Apakah ada yang mau memberikan komentar atau atau kita lanjut supaya nanti presentasi saja ya, supaya cepat presentasi ya. Saya lanjut dulu sedikit lagi, lalu kita masuk kepada presentasi. Nah, ini mungkin menarik ya, karena Departemen Kelautan dan Perikanan ini relatif baru, jadi kita bisa melihat sejarahnya sebenarnya kapan mulai ada gitu ya. Ini relatif baru, jadi Departemen Kelautan dan Perikanan itu merupakan produk dari reformasi ya, reformasi yang dimulai tahun 1998 itu ya. Jadi di situ lahirnya. Di sini dikatakan bahwa Presiden Gus Dur ya, dengan Kepres nomor 355 tahun 1999 itu mulai dengan mengangkat seorang menteri, Pak Sarwono Kusumaatmadja, itu sebagai namanya waktu itu Menteri Eksplorasi Laut. Ya, Menteri Eksplorasi Laut. Masih belum ada kata perikanannya itu. Itu masih Menteri Eksplorasi Laut. Jadi lautnya dijadikan satu kesatuan gitu ya. Semuanya perikanan, pertambangan dan segala macam masuk di dalam eksplorasi laut ini. Lalu kemudian baru setelah itulah mengalami perubahan. Ya, dengan adanya tadi diangkat itu, maka dibentuklah departemen, namanya Departemen Eksplorasi Laut, DEL, kayak nama laptop ya, DEL ya, Departemen Eksplorasi Laut. Nah, itu dengan keputusan Presiden tadi tahun 1999 itu ya. Jadi kalau menterinya diangkat tadi dengan keputusan nomor 355 ini, kemudian departemennya dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 136 tahun yang sama, 1999. Bentar ya. Oke, jadi awalnya adalah, sekali lagi ini adalah
DEL itu awalnya ya, Departemen Eksplorasi Laut, karena tadi menterinya juga Menteri Eksplorasi Laut. Nah, baru kemudian ada mengalami perubahan setelah DEL itu ditambah P, DEL P, ya. Penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR. Nah, ini kita lihat di sini arenanya baru di level politik di tingkat nasional itu ya, soal penamaan ini. Itu usulan DPR dan berbagai pihak, dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan. Dan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 145 tahun 1999, masih tahun 99 ini. Berubah dari DEL menjadi DEL P. Dan dengan demikian departemennya pun berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan atau DEL P itu ya, dengan keputusan Presiden nomor 147 tahun 1999 masih. Jadi pada tahun 99 itulah awalnya, mulai dari DEL sampai DEL P mengalami perubahan. Nah, baru kemudian tahun 2000 itu dia baru menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah sidang tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DEL P itu tadi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan ya, sampai sekarang ini menjadi DKP ya. Nanti kementerian ini baru DKP ya, Departemen Kelautan dan Perikanan, itu pada dengan keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 gitu ya. Jadi ini tahun 2000 baru dia menjadi DKP ya, Departemen Kelautan dan Perikanan. Kemudian berubah lagi pada tahun 2009 itu mengalami perubahan lagi, berubah menjadi Kementerian Kelautan dan jadi kementerian ya, bukan departemen tapi kementerian. Nah, itu pada tahun 2009. Sehingga sekarang dikenal dengan nama KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menterinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP. Nah, itu proses bagaimana proses-proses politik tentu yang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan ya. Jadi terbentuknya departemen yang secara khusus untuk mengelola perikanan dan kelautan ini sekali lagi dia baru ya. Tahun 1999, lalu 2000, lalu kemudian berubah nama tahun 2009 ini. Dan kemudian juga tentu ada undang-undang ya. Misalnya awalnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 itu tentang perikanan, dan kemudian diperbaharui pada tahun 2009 itu ya menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 ini tentang perikanan. Ya, jadi ini sekali lagi pengaturan dalam bentuk undang-undang tentu menjadi lebih baru lagi ya. Setelah ada kementerian tadi itu, setelah ada departemen, baru kemudian dibentuklah undang-undangnya. Oke, itu soal bagaimana pengelolaan di tingkat makro ya, di tingkat nasional, mulai dari pembentukan kementerian, kemudian ada undang-undangnya. Nah, kemudian ini kasus-kasus yang menonjol ya. Ini saya kok suara agak ini batuk-batuk nih. Nah, saudara-saudara, agak berbeda dengan misalnya komoditas lain, komoditas pertanian lain, misalnya komoditas beras misalnya. Wah, itu isu politiknya memang sangat-sangat kencang setiap tahun lah ya. Itu pasti ada soal impor beras, kekurangan produksi dan segala macam, itu pasti ramai. Bahkan kedelai baru-baru ini kan ramai juga itu ya. Gonjang-ganjing politiknya, kalau kayak gula, kemudian beras khususnya itu boleh dibilang seperti komoditi politik gitu ya. Demikian juga misalnya sawit gitu ya, itu komoditi yang sangat-sangat politis juga. Sawit. Nah, itu agak berbeda dengan produk-produk perikanan, komoditas perikanan. Kalau di bidang perikanan agak jarang terjadi keributan
dalam tanda kutip gonjang-ganjing rame gitu ya secara politis dari segi komoditasnya. Jarang sekali kita dengar, makanya nanti saya akan minta untuk kelompok 7 dan 8 nanti untuk presentasi yang pertama setelah saya selesai ini ya, kita dengarkan apa yang teman-teman Anda dapatkan ya. Nah, justru yang menjadi biasanya itu rame itu untuk perikanan ini di hulunya dalam proses produksi. Bukan terutama produknya berupa ikan-ikan, udang dan sebagainya. Yang itu agak jarang menjadi sesuatu yang keramaian ya di publik, di politik gitu ya. Tetapi di hulunya itu berkenaan dengan proses produksinya. Misalnya reklamasi pantai, ini sering di mana-mana, termasuk di misalnya yang sangat ramai sekali tentu di pantai utara Jawa ya ketika mau pilkada gitu. Kemudian sampai hari ini juga Teluk Benoa ya di Bali itu juga masih ini. Nah, di situ para nelayan menjadi salah satu komponen masyarakat yang yang sangat-sangat juga vokal dan terganggu penghidupan mereka. Bagaimana proses-proses penangkapan ikan itu sangat terganggu dengan reklamasi yang dilakukan. Nah, ini yang menjadi diskursus publik biasanya menjadi isu-isu publik ya yang cukup ramai itu justru pada proses seperti ini. Itu ya, dan memang ini juga tentu sangat mengganggu ya proses-proses memproduksi ikan itu ya oleh para nelayan. Kemudian juga adanya pelarangan alat tangkap. Contohnya yang paling ramai baru cukup lumayan baru tahun 2018 ke sana gitu ya. Itu adalah soal pelarangan alat tangkap cantrang, bagan di Sumatera Utara. Nah, nanti teman-teman ada satu kelompok saya minta membahas tentang hal ini. Nah, ini cukup ramai. Kemudian juga penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal dan juga IUU fishing. IUU fishing itu illegal, unreported dan unregulated. Artinya penangkapan ikan yang ilegal berarti tidak ada izin resmi, misalnya kapal asing yang menangkap tanpa izin di negara Indonesia gitu ya, itu kan masuk IUU itu. Jadi ilegal gitu. Kemudian ada yang unreported, tidak dilaporkan sebagaimana mestinya gitu. Kemudian unregulated, belum diatur seperti itu ya. Tidak ada aturan-aturan yang mengaturnya gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang juga sering muncul ke permukaan. Ya, termasuk yang heboh ketika Menteri KKP itu adalah Ibu Susi kan, di mana banyak sekali terjadi penenggelaman kapal, penangkapan ikan ilegal dari luar ya, banyak sekali itu terjadi. Nah, kemudian juga eksploitasi buruh nelayan itu lumayan, agak beberapa waktu yang lalu cukup ramai, baik yang di dalam negeri, dulu pernah yang di daerah Maluku itu yang dikatakan di sana mereka menjadi terjadi perbudakan gitu ya. Dan juga yang lumayan agak baru beberapa tahun lalu itu terjadi juga sampai menyebabkan kematian ya buruh nelayan di kapal penangkap milik China. Nah, itu cukup sering lumayanlah diangkat ke permukaan gitu ya soal eksploitasi buruh nelayan. Nah, kemudian ini garam ini termasuk nih, masuk wilayahnya KKP. Garam itu makanya nanti ada satu grup saya minta membahas tentang undang-undang itu ya tentang perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan nelayan pembudidaya kecil, kemudian petani garam gitu ya. Karena garam dimasukkan dalam KKP, bagian dari kelautan dan perikanan. Nah, ini impor garam masih agak kadang-kadang lumayan, tapi tidak sehangat, tidak serame misalnya beras atau gula begitu ya, atau sawit misalnya seperti itu. Kemudian yang juga pernah agak ramai itu ada soal ekspor bibit udang atau benur itu ya, yang kita tahu menteri yang sebelum sekarang ini kan tersandung ya karena juga ada hubungan dengan persoalan mungkin masalah ekspor bibit udang ini ya atau benur. Nah, kemudian pernah sebelumnya sebelum ada reklamasi di pantai utara Jawa itu juga pernah ramai itu soal budidaya kerang hijau di Teluk Jakarta. Nah, itu contoh ya bagaimana itu diangkat
ke level publik, isu-isu publik yang menjadi ramai diperdebatkan, diperbincangkan. Kalau budidaya kerang hijau itu sempat banyak yang ditangkap juga ya, terjadi konflik gitu ya antara Pemda khususnya dengan para pembudidaya kerang hijau tersebut. Itu cukup ramai itu ya, ke permukaan isu itu menjadi perdebatan ya, pembicaraan yang cukup menonjol. Nah, ini contohnya ya, saudara, apa-apa kasus-kasus yang lebih muncul ke permukaan dalam hal perikanan. Jadi justru agak jarang orang kita mendengar ribut misalnya soal bagaimana harga udang meningkat gitu ya, atau harga ikan cakalang yang rendah atau tinggi gitu ya, sehingga terjadi diskursus publik gitu. Itu hampir jarang sekali gitu ya. Jadi justru hal-hal yang pada aspek proses produksinya yang lebih sering terjadi terjadi diskusi, menjadi public discourse-nya justru lebih kepada proses produksinya. Itu saya kira agak uniknya ya, agak berbedanya komoditas perikanan ini, politik perikanan ini dengan yang komoditas lain seperti tadi beras, jagung, kedelai gitu ya, yang lebih pada komoditas jagung dan kedelainya yang ramai diperbincangkan karena soal harga, soal impor begitu ya. Oke, saya menunjukkan bagaimana ini adalah kasus yang yang di pantai utara Jawa ya, Jakarta, pantai utara Jakarta, karena proses reklamasi itu sehingga menimbulkan demo besar-besaran termasuk para nelayan tradisional. Ini kita lihat di sini, nelayan Muara Angke ya, nelayan tradisional Muara Angke menolak menolak 3 pulau di Teluk Jakarta begitulah ya. Jadi ini perlawanan ini isu politiknya sangat kencang dan bergabung dengan masalah waktu itu pilkada gitu ya, sehingga rame antara Ahok dan Anies soal reklamasi ini dan lain-lain lah. Nah, ini yang tadi soal cantrang itu ya. Nelayan melakukan demonstrasi yang sangat-sangat masif, besar sekali waktu itu di Jakarta 2018 saya kira ini, nelayan demo atas kebijakan pelarangan cantrang. Jadi ini sangat bahkan mereka juga bertemu dengan menteri dan presiden untuk mencari solusi mengenai pelarangan cantrang ini. Jadi ini contoh bagaimana isu di perikanan itu ke publik kaitannya seperti saya katakan tadi lebih di hulunya gitu ya, di dalam proses produksinya, bukan terutama soal harga ikan misalnya seperti itu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Nah, sesuai dengan yang sudah saya berikan juga tugas gitu ya, dan saya sampaikan di pengantar tadi juga bahwa hari ini kita lebih sebetulnya sharing saja, mendengarkan bagaimana hasil dari semacam kajian lah ya, semacam usaha dari masing-masing kelompok untuk mendapatkan informasi sesuai dengan yang sudah saya tugaskan itu. Namun sebelum itu kalau ada 1-2 pertanyaan boleh sebelum kita mendengarkan presentasi dari kelompok.